Halo Bro Yesus, ketemu lagi sama gue di channel Hobisme. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan bergabung di channel ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, gue tunggu subscribe dan sharing-sharingnya melalui media sosial kalian. Kali ini gue akan ngobrol dengan Bro Hafiz yang sudah ada di sebelah gue ini. Beliau ini adalah seorang sopir taksi online yang menurut gue yang cukup sukses dengan penghasilan yang menurut gue fantastis lah buat kondisi seorang sopir taksi online. Apa kabar, Fis? Alhamdulillah baik bang. Nah, sekarang punya mobil berapa ini? Wah, kalau yang dari yang lunas ya ada beberapa lah. Dari hasil berjuang 3 tahun dari awal-awal adanya taksi online di Jakarta. Hafiz ini memberanikan diri untuk mengkredit mobil karena dia sudah mempunyai atau mengetahui cara untuk mendapatkan pendapatan yang lumayan dari taksi online. Nah, itu yang ingin kita korek kali ini, informasi-informasi yang bisa berguna buat kalian, khususnya para sopir taksi online. Nah, Fish, kita pengen tahu nih apa-apa nih tipsnya. Pertama tunjukin dulu loh, bener nggak lo seorang ini? Nih, Nah, ini bukti akun bawa taksi online. saat ini bergabung di Grab ya, Fish? Ya ini sekitaran tahun inilah saya bergabung di salah satu aplikator itu awal Februari 2016. Awal Februari 2016. Awal-awal banget. Nah, kalau boleh tahu apa aja nih tipsnya, Fish, sehingga bisa sukses lah. Mungkin ya kalau dari sisi beberapa aplikator ini mungkin udah beberapa kali perubahan algoritma dan perubahan pola insentif sendiri. Nah sebenarnya taksi online ini ya bisa dibilang unik lah penggunanya, karena taksi online ini kebanyakan itu dipakai sama ini orang-orang kantoran. Jadi ya bisa dibilang pergerakan customer taksi online itu ya kalau pagi itu kebanyakan ya kalau nggak dari kosan ke kantor, kalau nggak dari stasiun ke kantor. Jadi kalau pagi itu kebiasaan kita itu jadi feeder ini lah, feeder pengguna. Jadi harus mengetahui spot-spot yang rame ya dan jam-jamnya ya. Iya benar. Soalnya, itu karena apa tuh? Karena bonus itu berdasarkan jumlah frekuensi yang dibawa ya. Ya enggak kan, kalau dari awal-awal taksi online ada itu pola insentifnya kan beda. Jadi satu trip itu ada garansi ininya, garansi tarif. Kan kalau kayak Grab dulu awal-awal itu ya kalau satu trip perjalanan itu dijamin kalau nggak salah itu 70.000 per trip. Jadi misalnya kita pengantaran kita pendek nih dengan nilai argo yang bisa mungkin 10.000 atau 12.000, nah sisanya itu kita ditombokin nama ini pihak aplikator. Misalnya kita dapat ya hitungannya misalnya dapat 5-6 trip dalam hitungan jeda waktu yang ditentukan sama pihak aplikator, ya bisa dibilang nilainya ya fantastis lah ininya. Pernah suatu hari itu rekor tertinggi habis berapa? Terakhir pas tahun baru itu mungkin saya narik itu mungkin siang sampai jam 11 malam. Lumayan sih, dapat 1,5 juta. Satu hari ya? Iya, 1,5 juta bersih. 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 Nah, itu kan jumlah yang fantastis, Bro. Nah, selain kita harus mengetahui titik-titik tadi, apalagi kira-kira tipsnya tuh? Sebenarnya ya ini supaya juga sih, kita tidak terlalu capek tapi pendapatan optimal. Ya, nah itu tuh. Kalau di aplikator sendiri itu kan ada ya kayak apa ya, semacam kayak algoritma supply and demand gitu. Jadi di area tertentu itu orderan itu kan ya lumayan bisa luar biasa tinggi. Nah itu secara otomatis sistem itu membaca kebutuhan terhadap permintaan transportasi itu tinggi. Nah otomatis secara sistem argo itu dinaikin secara otomatis. Nah itu kita mengetahui itu gimana? Berdasarkan pengalaman saja atau gimana? Dari aplikasi sih kelihatan. Jadi kan ada semacam kayak heat map gitu. Jadi kalau misalnya merah banget itu biasa
perkalian argonya itu lumayan tinggi, biasanya bisa sampai 3 kali ya. Jadi kayak contoh nih, kayak dari Senayan City ke stasiun Palmerah itu ya bisa di atas, bisa 50.000 atau minimal 30.000 lah, dengan ya paling pengantaran berapa lah ya, 15 menit paling lama. Ketika saat merah. Ya, Oh, jadi artinya para driver harus memperhatikan banget peta yang ada di titik-titik penjemputan kayak gitu. titik-titik penjemputan. Kalau amsyong-amsyongnya minimal berapa pernah? Ya kalau nyantai-nyantai sih, kalau dulu sih 300.000 gampang lah nyarinya. Kalau ya fokus, kalau dari start dari pagi, terus apa ya, misalnya pindah-pindah lokasi untuk nyari ya, kalau istilahnya kalau di aplikasi itu kan high fare istilahnya, ya pindah-pindah lokasi gitulah buat nyari orderan. Misalnya kayak sore, kayak sore itu yang paling tinggi itu fare-nya kemungkinan di ini, di area-area Satrio. Soalnya kan tahu sendiri kan, kayak Satrio CBD itu kan kawasan perkantorannya itu kan luar biasa padat ya. Jadi permintaan terhadap transportasi online ini ya bisa dibilang. Tapi kan macet juga daerah situ. Ngakalin macetnya gimana itu? Kan waktu jadi habis gitu. Nah sebenarnya, nah itu tuh trik kita bawa taksi online itu di sana tuh. Jadi selain nyari fare apa ya, kenaikan harga itu, ya kita mesti tahu juga sih pola kemacetan di daerah tersebut. Sebenarnya kan kayak Satrio, kita kan bisa lihat, apalagi kan sekarang udah kebantu sama Google Map sama ini ya, sama Waze ya. Jadi kita bisa nyari jalur-jalur ini alternatif. Jadi kita bisa estimasi nih, misalnya kita dari titik pengantaran yang kita jemput, dari titik penjemputan ya maksudnya, ke titik pengantaran, kita kan bisa estimasi tuh. Ya. Kalau worth it dengan harga yang lumayan tinggi ya biasanya kita ambil. Oh, jadi harus cepat juga membaca kondisi jalan ya. Iya, soalnya kan dari apa ya, dari aplikator itu kan kasih ini ya, kasih syarat dan ketentuan berlaku juga, kayak performa kan misalnya minimal 60%. Ya. Nah, kita bermain di sana itu biasanya. Menjaga performa supaya jaga bonus performa. turun ya. Benar. Kapan tuh, Fis? Kan kabarnya sekarang ini pendapatan para taksi online menurun nih. Iya, sangat-sangat menurun. Sangat menurun. Itu sejak kapan dan bagaimana menurut Hafiz mengakalinya nih kondisi seperti ini? Nah, kalau ngakalinnya ya sekarang itu ya kita cari ini sih, apa, trip-trip panjang. Beda kan kalau sekarang itu sistemnya udah berubah banget sih, kalau ini dari yang 2 tahun yang belakangan ya. Ya mungkin ya dari Puncak panennya kapan tuh? Tahun berapa tuh? puncak panennya sekitar tahun 2017. 2017 Ya. tuh pendapatannya Bagus ya? bagus itu ya, mungkin sekitaran di atas 10 lah kalau ngerti cara nyari insentifnya. Nah, kalau boleh tahu, Fis, dulu itu sekarang kan cicilan udah lunas nih. Iya. Dulu tuh Hafiz harus mencicil berapa itu tiap bulan itu yang harus dicarikan dari taksi online ini? Wah, kalau cicilan ya mungkin di atas 12 juta lah sebulan. Dan itu bisa beberapa mobil dan itu ketutup ya, Hafiz? Ya, alhamdulillah ketutup. Dan ya bisa dibilang jungkir balik lah kalau ini buat nyariin buat cicilan mobil. Tapi ya alhamdulillah hasilnya sekarang ini ketutup ya. Udah menikmati hasil. Nah, dulu itu untuk yang katanya jungkir balik tadi itu sehari bisa berapa jam di jalan? Kalau di jalan sih sebenarnya nggak ini ya, maksudnya kalau yang sistem yang masih awal-awal itu kita itu paling berapa ya, mungkin ya sekitaran 5 jam lah paling lama di jalan kan. Kalau kayak pagi kan insentif paginya dari jam 5 pagi sampai jam 10 kalau nggak salah ya, terus lanjut sore itu dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Jadi kita emang efektifkan buat nyari ini aja, trip yang pendek-pendek. Nah kebetulan kan waktu itu kan tinggalnya di kawasan yang padat ini ya, maksudnya padat kos-kosan. Jadi akses antara kampus, kos-kosan sama tempat ya kayak mall itu kan deket. Nah itu tuh efektif banget, efektif banget. Dan dulu ya mungkin ya berdasarkan ini ya, maksudnya kayak algoritmanya aplikator sendiri itu semakin sering kita bawa trip yang pendek malah sering dikasih order yang pendek-pendek juga. Jadi kayaknya sistem itu ngebaca ini orangnya biasanya suka bawa trip yang panjang apa yang pendek. Nah kebetulan waktu itu kan dari awal itu udah terbiasa bawa trip yang maksudnya udah diatur lah, maksudnya
Ya. Nyari triknya itu misalnya kayak dari Binus Anggrek ke Binus Square, atau kadang ya dari Binus Square ke Taman Anggrek ya, kadang dari Taman Anggrek dibalikin lagi ke kawasan Kebun Jeruk. Jadi ya efektif banget lah narik Waktunya nggak banyak habis ya. Dan potongannya juga waktu awal-awal kecil, belum ada pajak segala macem. Kalau sekarang potongannya besar. Wah, potong sekarang lumayan. Cuma ya kalau terbantunya ya gitu aja, karena nggak ada cicilan lagi. Oh. Nah jadi buat ngakalin yang kondisi susah nih, para driver gimana guys? Biar nggak patah semangat gitu. Sebenarnya orderan itu dibilang sepi sih nggak sepi, cuma orderan itu ada di area-area tertentu. Nah misalnya kalau pagi nih, kayak Ben Hill Setiabudi tuh rame banget, karena kawasan Ben Hill itu rata-rata kos-kosan yang berkantor di CBD. Oh jadi tetap harus mengetahui lokasi-lokasi ramai ya. Ya, dan kayak stasiun Palmerah tuh, itu kan kawasan transitnya ini pegawai-pegawai kantoran, kan rata-rata yang kayak tinggal di Bintaro, BSD, itu kan rata-rata turunnya kan di stasiun Palmerah, jarang di Tanah Abang. Kenapa mereka nggak mau turun di Tanah Abang ya? Karena Tanah Abang itu kan crowded banget. Kalau pengalaman seru bawa taksi online ini apa nih Bus? Kalau pengalaman seru sih banyak banget sih. Kalau bawa taksi online ya, kan rata-rata sih kebanyakan yang diantar itu ya kan cewek ya. Mulai dari yang perfeksionis sampai yang vulgar juga banyak banget. Yang kata lu banyak cewek cantik atau yang seksi, ada pernah yang lucu Fit? Wah, kalau kejadian kayak gitu sih banyak sih. Kalau yang terakhir aja itu ya berapa ya, mungkin ya beberapa minggu yang lewat ya. Antar penumpang deket sih dari Ben Hill ke Senayan City. Itu ganti baju di dalam mobil gitu. Wow. Dia sendiri. Lu sambil nyetir bisa konsen nggak tuh lihat penumpang ganti baju dalam ya, mobil? Ya mau nggak mau kita kan mesti fokus, kan mesti profesional ya sebagai driver ya. Tapi gelir-gelir di kaca spion ya? Secara tidak sengaja sih kita kan lihat yang kayak gitu kejadiannya. Terus kalau di ajak check-in sama penumpang ada nggak Bis? Wah itu pernah tuh kejadian tuh 2 bulan yang lewat. Jadi nganter tuh dari Grand Indonesia ke hotel, ya diajak gitu-gituin lah mainnya sama penumpang. Wajar sih Fis, lu ampang ada, umur masih muda, terus gimana? Ya kalau Kok takut bini nih, nggak ngomong nih. Nggak juga sih, kan sebenarnya ya ini ya, aja ya nggak inilah, bukan dunia kita yang kayak gituan. Gue percaya lah Fis bisa menjaga itu, tapi ya itu menjadi salah satu godaan loh buat para driver online. Benar. Tergantung niat sih sebenarnya, kalau mau cari yang kayak gitu memang kayaknya sih gampang banget. Sampai ada yang sering, karena dia udah punya nomor handphone lu, sering WA-an atau kontak gitu ada ya? Ada banget itu sekarang tuh, di WA-an mulu tiap hari. Itu ketahuan istri bisa repot dong ya? Itu malah saya cerita sama istri. Wah hebat, dia malah cerita dengan istrinya biar nanti nggak jadi hal-hal aneh kalau tiba-tiba istri lihat handphone sama dia diajak gitu. Ya takutnya begitu sih. Ya. Nggak ada tadi contoh itu tadi. Sebentar ini ada sih ini. Mungkin ada yang nominal yang cukup membuat kita kagum lah gitu. Sehingga sekarang sudah lunas beberapa unit Avanza semua ya bisa? Ya Avanza semua. Kenapa sih ambil Avanza ya? Dari sisi perawatan ya bagus banget sih Avanza, murah terus bandel. Beda sih, ada beberapa temen yang pakai yang mungkin ya brand lain ya rata-rata keteteran dari sisi ini maintenance. Iya, jadi keuntungan berkurang ya buat perawatan mobil. Nah ini nih. Ini ya seminggu dari bonus aja bisa dapat ya sekitar 3.800.000 hampir 3.900.000 lah. Itu seminggu ya? Seminggu. Itu dalam hitungan ya kerjanya paling ya sibuknya pas Sabtu Minggu doang. Senin sampai Jumat ya kita ngejar insentif doang. Jadi ya kita usahakan pagi itu misalnya dapat berapa, minimal dapat 3. Jadi dulu nih everyday keluar nih Bis? Setiap hari narik? Nggak kenal waktu. Nggak kenal istirahat ya? Saya dikejar cicilan terus. 12 juta lebih ya sebulannya yang harus dicari ya? Iya. Ada beberapa soalnya kan kalau nggak di Uber ya susah. Kalau kengerian terhadap kriminal di taksi online gimana Bis? Nah itu tuh
Yo, tips-tips yang kayak gitu sebenarnya yang mesti kita tahu. Soalnya kejadian-kejadian kayak begal kayak itu di jalan itu kan ya mungkin di area-area tertentu ya. Ya mungkin ya untuk yang udah biasa di jalan mungkin udah tahu kali ya. Nah, makanya yang paling efektif itu sebenarnya narik itu ya bagusnya kan kalau pagi itu dari kosan atau dari stasiun ke kantor. Nah, siang itu biasanya dari kantor ke tempat makan. Biasanya kan ke mall-mall tuh. Ya. Nah, putarnya kayak gitu terus sore itu biasanya enaknya ya dari mall ke ini ke apa mall kantoran ke tempat kos-kosan. Nah kalau malam-malam kayak gitu paling efektifnya sih ya mending samperin ke mall. Nah rata-rata kan kalau di mall malam-malam itu kebanyakan kan yang diantar itu rata-rata cewek dan jelas. Nah Jadi kalau yang ngambil penumpangnya di mall. ya benar. Kan yang paling kayak terakhir kejadian yang gimana ya? Kayak yang saya lihat di WA grup level online itu ada yang digorok ya. Itu kayak kawasan-kawasan emang sepi sih intinya. Oh. Kawasan sepi dan emang kayak ya Ngambil penumpangnya dari kawasan sepi ya. Ah. Oke. Jadi itu sebaiknya dihindari. dari Apa nih pesan-pesan lu buat para driver taksi online menghadapi kondisi sekarang ini, Bis? Ada nggak, Bis? wah kalau kondisi Kan sekarang takutnya banyak Ah. kondisi ini membuat para driver patah semangat, Ah. frustasi, gimana tuh, Bis? nah itu tuh kalau sekarang sih kalau saya lihat ya berdasarkan pengalaman nih kalau yang sepi-sepi kayak gitu rata-rata di pinggiran Jakarta semua. Nah makanya kalau bisa kalau pengen fokus ya kalau bisa stay di Jakarta buat sementara sampai yang Oh, orderannya jadi stabil. mainnya lebih banyak di Fokus di Jakarta aja. Jakarta. Oh, Jakarta mana tuh, Bis? Kalau bisa yang paling enak sih itu Jakarta Barat, Jakarta Pusat. Barat sama pusat ya. Kalau Barat kan sebagian daerahnya kan nggak banyak yang kena ganjil genap. Terus buat para pengguna taksi online, ada saran lu nggak, Bis? Apa keluhan lu atau sebaiknya nggak usah terlalu cerewet masalah apa atau gimana buat Sebenarnya ini? sih ya Apa harapan para driver ini Iya. ke para customer gitu, Bis? ya harapan saya sih kalau ini ya kalau customer itu kalau bisa ya siap dulu lah buat order. Kebanyakan kan order dulu nih karena belum siap ada yang ketinggalan segala macem. Nah itu kan kayak gitu kan dari sisi driver itu kan buang-buang waktu ya. Bagi driver online ini waktu penting sekali ya. Waktu sangat-sangat penting banget. Belum pernah ada pengalaman pahit ya, Bis ya. Jangan lah ya. Lancar-lancar aja ya selama ini. Kalau Ya. pengalaman pahit sih pernah sih. Oh, apa tuh? Abis ditonjokin numpang terus dimarahin sama ini opang segala macam. Dulu kan ya bisa Oh, iya. dibilang musuh bersama ya yang online ini sama ini yang Yang konvensional pangkalannya ya. konvensional ya. Ah, Pernah juga tuh ngalamin tuh. Pernah sering-sering banget. Oh, di lokasi yang nggak boleh ngambil Iya, penumpang benar. ya. Terminal ya itu biasanya tuh. Nah, ya sebagian terminal sih sekarang masih ini kayak Cikarang itu kan masih daerah rawan ya, saya masih dikuasai nama ini. Itu- konvensional. Nah, itu kalau main di sana ya bisa hati-hati. Gue pengen nanya sama Bis, sampai kapan nih, Bis mau membawa taksi online nih, Bis? Ini udah berapa tahun? Ini udah jalan 4 tahun sih. Nah, Keluar dari kantor, fokus di sini sih alhamdulillah hasilnya luar biasa lah. jadi masih menarik ya kalau menurut Bis ya. Iya kalau mengerti ininya sih apa pola orderannya sih ini masih prospek sih. Ya, Cuma ya sekarang agak menurun gara-gara heboh-heboh ini nih. Corona sebenarnya dengan ketekunan Hafiz ini dia sudah bisa melunaskan beberapa unit Avanza. Itu satu Hafiz bawa, yang lainnya dibawa sama siapa tuh, Bis? Itu disewain satu lagi. Oh, Nah, disewain. tapi tetap kita kontrol. Disewain terus dibawa taksi online juga. Iya buat taksi online juga. Oh, kalau itu sistemnya gimana, Bis? Biasanya setoran mingguan. Restoran mingguan. Itu berapa? Kalau dulu awal-awal sih ya kayak apa kayak rental biasa sehari ya 250 lah kalau nggak salah. Itu masih nutup ya Nutup, bagi. nutup banget. Soalnya sehari itu kalau dulu awal-awal itu ya dapetin duit 1 juta itu kayaknya gampang banget deh. Wow, 1 juta gampang banget loh. Tapi itu dulu ya. Sekarang Dulu, gimana? awal. Udah ditambah lagi dengan masalah corona saat ini ya, Iya. Bis, ya. Oke. Tapi kalau begitu taksi online ini kecenderungan pemesanan masih tinggi ya. Kecenderungan pemesanan sih masih tinggi untuk area-area tertentu. Untuk area-area tertentu. Kayak Ben Hill, terus kayak Satrio, kayak Setiabudi itu masih tinggi banget. Ya kan kawasan Setiabudi kan kawasan kos-kosannya ya pekerja kantoran. Oh, jadi Hafiz banyak beredar ke daerah situ ya. Iya. Oke. Gitu, Bro Ensus, obrolan kita mengenai dunia taksi onlinean dengan Bro Hafiz yang udah 4 tahun ya. Ya udah Pak.
Semoga info ini bisa menarik buat kalian, bagi kalian yang buat para driver taksi online, tips-tips tadi bisa kalian coba laksanakan, jangan patah semangat. Order masih banyak, tetapi Iya, benar. walaupun emang agak menurun, jika mengetahui trik-triknya seperti yang dikasih tahu Hafiz tadi, ya insya Allah pendapatan tiap hari yang dibawa pulang masih lumayan ya, Hafiz, Iya, ya. masih worth it lah. Masih worth it untuk dikerjakan ya. Ah, Jangan patah semangat, terus membawa taksi online-nya, tapi tetap hati-hati ya. iya, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan, kriminal juga tetap harus diwaspadai. Kepuasan konsumen itu penting ya, Iya, sangat. karena kita membutuhkan bintang 5 ya. Iya, benar. Saat sempat dikasih bintang 4 atau bintang 3 itu udah susah ya, Bis ya. Iya, kalau sekarang sih nggak terlalu jarang sih yang kasih-kasih. Selalu ngasih customer baik-baik ya Iya. sekarang. Ya, itulah tadi obrolan kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe di Hobisme. Sampai jumpa di video-video gue yang berikutnya. Bye.